Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat Prapaskah. Kita bertemu dalam renungan Harian Katolik hari 23 Maret 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Maria sedang berduka karena saudaranya Lazarus meninggal dunia. Kedukaan ini mengundang banyak orang untuk datang melayat ke rumah Maria untuk memberi penghiburan kepada Maria. Saat itu Yesus juga datang untuk melawat Maria. Saat yang menyedihkan ini terjadi mukjizat. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Melihat mukjizat ini, banyak orang menjadi kagum dan percaya kepada Yesus atas mukjizat yang mereka lihat sendiri. Tapi itulah manusia. Dari begitu banyak orang yang percaya, ada yang pergi melapor kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tentang kejadian yang terjadi. Mendengar laporan ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghadap kepada imam-imam kepala. Mereka begitu resah sebab dengan kejadian ini bisa-bisa orang semua akan percaya kepada Yesus. Sehingga mereka pun berembuk dan Kayafas memberi pandangan adalah lebih baik satu orang mati demi keselamatan semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan, mukjizat yang nyata telah diberikan Yesus. Tapi orang-orang yang ada di sekitar bait suci, di sekitar bait Allah, mengadakan diskusi, mereka berembuk dan mereka mengambil mufakat untuk membunuh Yesus. Ini adalah fenomena yang terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih juga ada. Tak jarang orang-orang yang ada di lingkaran bait suci, ada di lingkaran gereja, masih mempunyai pikiran yang kotor karena iri, takut kalah pamor kepada orang yang berjalan lurus, bekerja lurus, dan cenderung orang-orang yang di lingkaran bait suci atau di lingkaran gereja ini akan berpikiran kotor untuk menyingkirkan agar pamor mereka tidak jatuh. Demikian juga saat Yesus mengadakan mukjizat, orang yang dekat dengan bait suci, yang merawat bait suci, yang beraktivitas di bait suci, berpikiran kotor untuk menyingkirkan Yesus karena takut pamornya hilang, karena takut pengikutnya semua beralih mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini, Injil Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita agar kita jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mementingkan popularitas dirinya sehingga sanggup mengadakan fitnah untuk menjatuhkan Yesus agar mereka tetap mempunyai umat dan martabatnya tetap terjaga. Namun apa yang dicari? Bila kita berbicara tentang bait Allah dan bait suci, tentang iman, apakah kita
hanya mementingkan popularitas diri. Bukankah kita harus mencari keselamatan abadi yang sesungguhnya? Sinilah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita diingatkan agar kita fokus. Tujuan kita adalah mencari keselamatan abadi, bukan untuk mencari popularitas yang sesaat. Kita juga diberi teladan bagaimana Yesus, walaupun kebaikan, walaupun kasih, walaupun mukjizat yang telah Ia tunjukkan berbuah kebencian, namun Yesus tidak berhenti untuk mengabarkan kabar sukacita. Demikianlah kiranya kita yang mengikuti Yesus. Ada kalanya perbuatan baik yang telah kita perbuat akan berbuah kebencian, iri dan dengki dari orang-orang di sekitar kita. Namun itu bukan alasan kita mundur dan berhenti. Teruslah wartakan kabar gembira Allah. Niscaya Allah yang akan memberi ganjaran kepada kita. Karena memang itulah konsekuensi mengikut Yesus. Berani memanggul salib. Karena upah kita bukan dari dunia, melainkan dari Allah sendiri. Amin. Selamat Prapaskah. Tuhan memberkati.